Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengimplementasikan kriptografi dengan program Python. Jadi bagaimana cara kita melakukan proses enkripsi dan dekripsi dengan bantuan program Python. Oke, saya awali dulu dengan membahas sedikit mengenai string ya. Misalkan saya punya pesan ya. Di sini saya punya pesan P. P itu sama dengan misalkan aku sebuah variabel string bisa kita akses per karakternya ya. Jadi kalau saya ngomongin karakter yang ke-0 itu huruf A, karakter ke-1 itu huruf K, karakter yang ke-2 itu huruf U, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau di sisar kemarin masih ingat ya, kita melakukan penomoran dari A itu 0, B itu 1 dan seterusnya sampai Z itu 25. Di dalam sistem digital itu dikenal ada yang namanya ASCII ya. Kalau saya bahasa gampangnya, ASCII itu ya sama dengan penomoran kita selama ini ya. Jadi cuma bedanya tidak seperti yang kita nomorkan A itu 0. Jadi kalau ASCII itu huruf A ya. Jadi untuk mengakses ASCII itu pakai ORD. Kemudian kita ketikkan A ya. A itu adalah 97. ASCII huruf besar dan kecil itu berbeda ya. Kemudian kalau saya punya A besar, ASCII-nya adalah 65 dan seterusnya ya. Itu urut ya. Jadi kalau saya bilang yang B kecil ya. Nah, A kecil 97, B kecil 98 dan seterusnya ya. Urut. Kemudian kalau A besar itu 65 berarti B besar B besarnya adalah 66 ya. Urut seterusnya. Untuk daftar tabel ASCII bisa dilihat di internet ya, bisa browsing sendiri. Kemudian untuk mengembalikan dari angka ke huruf kita menggunakan fungsi CHR ya. Jadi di sini saya tulis CHR dari 66 ya, yang barusan itu 66. Maka dia akan kembali menjadi huruf B besar ya. Jadi berlaku untuk semua juga ya. Jadi fungsi ORD itu dari angka menjadi huruf, dari huruf menjadi angka. Kalau CHR dari angka menjadi huruf, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita punya teks ini tadi ya, P sama dengan aku. Nah, sekarang kita mencoba membuat program ya, yang sederhana saja. For I in range dari 0 ya sampai len dari pesan tadi ya, len P itu ya. Panjang pesannya ini, panjang karakternya, kemudian dari 0 sampai len P titik 2. Nah, kita punya, oh ya, saya lupa kita harus mendefinisikan ciphertextnya dulu ya, sebagai sebuah string kosong. Ini saya cut aja. Saya cut, kemudian saya buat ciphertext dulu ya. Ciphertext itu sebagai string kosong, kemudian baru yang tadi ya. Gini, kemudian ciphertext itu sama dengan apa? Masih ingat? Plaintext ditambah kunci ya. Jadi pesannya tadi itu harus diangkakan dulu ya.
pakai ORD. ORD dari pesan ya. Kemudian jangan lupa di sini I ya, pesan ke I. Ini nanti ditambah dengan apa? Ditambah dengan kunci ya. Kuncinya berapa? Misalkan di sini saya buat kuncinya itu sama dengan 3. Ini saya tutup. Nah, tadi ya, ini kan hasilnya nanti berupa angka. Nah, biar jadi huruf lagi, dikasih apa? Dikasih CHR. Ini ya, CHR, kemudian RDPI plus 3. Sudah ya, ini saja sudah cukup. Kemudian di sini nanti saya bikin CT, Cippertext itu sama dengan CT ditambah C ya. Karena nanti akan berulang ya. Jadi setelah kita dapatkan I yang 0 ya, kan 0 dulu tadi huruf A ya. A itu A kecil 97 ditambah 3 berarti 100 ya. 100 di CHR kan ya. 100 itu berarti huruf apa? Huruf D ya. Itu masih dapat D saja. Kemudian baru jalan lagi ya. Jalan lagi untuk I sama dengan 1K ya. Nah, itu begitu seterusnya ya. Jadi ini saya enter dulu biar bisa tahu hasilnya. Jadi kita CT-nya berapa? Ya, seperti saya katakan tadi ya, A kecil tadi jadi huruf D ya. Jadi di sini K tadi, K itu menjadi N, kemudian U-nya itu, ini saya ketikin aja ya, U-nya itu menjadi X ya, gitu. Kemudian itu proses enkripsi ya. Sekarang kita pengen tahu proses dekripsi. Gimana caranya proses dekripsi? Sama, bedanya cuma dikurangi saja ya. Kalau tadi kan tambah kunci. Nah, ini saya copy saja. Nah, bedanya cuma di sini. Bukan plus 3, tapi di sini nanti dikurangi 3. Gitu ya. Kurangi 3. Di sini bukan P tapi CT ya, karena tadi pakai Cippertext, kemudian di sini juga sama, ganti CT Cippertext. Di sini saya ganti P ya, nanti P-nya di sini akan berubah. Kemudian di sini, oh ya, tadi saya harusnya bikin variabel dulu ya. Saya cut lagi, saya bikin PT syntax ya sebagai variabel kosong gini ya. Kemudian P-nya juga sama, biar balik kosong lagi, P-nya tak kosongkan lagi. Nah, begini. Di sini saya ganti PT ya, PT sama dengan PT ditambah P ya. P-nya di sini nanti hasilnya dari sini. Oke. Sudah ya, sudah betul ya. Oke, ini sudah kita enter saja. Nah, ketika saya ketik PT, maka pesannya akan kembali menjadi aku, gitu ya. Ini proses yang sederhana saja, Mas Yan. Kita belum ngomongin spasi dan sebagainya. Nah, langsung saja sekarang saya akan ngomongin yang pakai penomoran A sama dengan 0 dan seterusnya ya. Ini kan A-nya enggak 0 ya, tapi A-nya sama dengan berapa? 97 udah. Jadi saya ingin mengkondisikan sehingga persis seperti yang kita pelajari sebelumnya ya. Oke, di sini ya sudah jadi, saya sudah bikin. Jadi ini saya bikin dua function ya, enkripsi sama dekripsi.
Enkripsi di sini parameter ya, butuh inputan di sini pesan sama kunci ya. Kemudian di sini A itu dictionary angka ya. Jadi dari huruf menjadi angka. Jadi huruf A jadi 0, B sampai dengan 1 dan seterusnya ya. Kemudian huruf H ini dictionary untuk menjadi huruf ya. Jadi kalau hasilnya nanti 0 berarti A, kalau hasilnya 1 itu B dan seterusnya ya. Kemudian sama seperti tadi ya, kita beri C itu string kosong dulu. Kemudian B itu saya nyatakan sebagai banyaknya karakter atau len dari P itu pesan tadi ya. Jadi di sini for i in range sama seperti tadi ya, dari 0 sampai banyaknya pesan. Kemudian di sini saya tambahkan spasi ya. Jika dia spasi berarti hasilnya tetap spasi. Kemudian jika bukan spasi maka apa? Maka di sini ciper angka ya, saya singkat CA, ciper angka. Kan ini hasilnya nanti angka masihan. Jadi angka dari pesan ke I. Jadi pesannya itu diangkakan dulu, kemudian ditambah kuncinya, dimodulo sama 26. Kemudian nanti baru di sini dihurufkan ya. Jadi CA cipertext yang angka dihurufkan menjadi cipertext ya. CT itu cipertext. Nah, cipertext tadi itu ditambahkan jadi C ya. Nanti akan mengembalikan fungsi ini akan mengembalikan variabel C ya, nilai dari variabel C. Kemudian ini yang dekripsi ya. Dekripsi sama ya. Ini bedanya cuma di sini nanti dikurangi ya. Kalau di atas tadi kan ditambah. Ini bedanya cuma di sini dikurangi. Gitu saja. Bedanya cuma di situ. Oke. Ini akan saya coba run ya untuk mengecek run modul. Oke. Di sini saya akan mengenkripsi ya, encrypt. Teksnya sama seperti tadi aja, saya tambah sedikit. Misalkan aku kau, kemudian KUA gitu ya. Ini saya kuncinya, misalnya kuncinya 3. Oke. Nah, sama seperti tadi ya, aku itu menjadi apa tadi? DNX ya. Sama, cuma di sini ada spasi dan ada kata-kata berikutnya ya. KUA menjadi seperti ini. Nah, gimana caranya mengembalikannya, Pak? Ya, pakai decrypt ya. Decrypt. Kemudian di sini kata-kata yang ini ya, saya copy. Kemudian kuncinya dimasukkan, kuncinya 3, maka dia harus kembali menjadi pesan semula ya, aku, kau, KUA, seperti itu ya. Sederhana ya, sederhana. Nah, saya lanjutkan. Ini tadi kan pakai dictionary ya untuk mengembalikan kondisinya seperti latihan kita, maupun ada yang sudah dibahas di mata kuliah matematika diskrit ya. Penomorannya saya sesuaikan dengan yang itu. Kemudian di sini saya ingin kembali menggunakan ini ya, pakai ASCII. Kenapa sih saya kok lebih suka pakai ASCII? Karena ASCII itu karakternya lebih banyak ya. Misalkan kita mau menomorkan, tadi kan cuman pakai huruf kecil saja ya. Nah, bagaimana kalau huruf besar dan sebagainya ya. Jadi kalau di ASCII sudah lengkap. Tapi di sini ASCII-nya saya pakai sebagian saja karena ada beberapa ASCII yang kalau ditampilkan menjadi sebuah karakter itu tidak bisa. Contohnya kalau di keyboard kita ada F1, F2, F3 sampai F12, kemudian escape, ada delete, ada backspace, ada enter, ada shift, ada spasi dan macam-macam ya. Kalau spasi masih bisa ditampilkan, tapi kalau yang tadi ya kayak escape, F1, F2, delete, kemudian backspace itu ASCII-nya tidak bisa ditampilkan dalam bentuk teks ya. Jadi saya di sini akan menunjukkan ya, ini pakai
grip ini ya. Jadi di sini saya tidak terlalu menunjukkan secara detail, nanti silakan dipelajari gimana kok bisa seperti ini ya. Ya, jadi saya akali tadi kan huruf A kecil ya. Jadi ini hasilnya saya bikin sama dengan program sebelumnya, cuman menggunakan ASCII ya. Jadi ini isinya sama, cuman bedanya di sini nanti saya pakai ORD di sini ya. Bisa dilihat ya. Nah, saya cuma pakai ORD di situ. Jadi saya tidak perlu mendeklarasikan dictionary-nya. Jadi di sini saya ORD tadi kan cuma ditambah dengan kunci ya. Ini saya ganti aja. X-nya tadi itu adalah pesannya. Kemudian saya samakan saja. Ini B itu banyaknya pesannya. X-nya tadi pesan. Kemudian di sini saya ganti dengan B. Dan di sini saya ganti P. Oke, selebihnya sama. Cuman di sini ini P ya, pesan. Ini bukan P berarti. Saya ganti saja. Yang ini misalkan pakai T ya. Atau C aja ya, C. Saya ganti seperti tadi, C per angka ya. C per angka. Kemudian di sini per angkanya saya tambahkan dengan 97 sebagai Y, kemudian nanti di CHR kan. Oke. Oh ya, ini diganti sama K saja ya kuncinya. Ini juga diganti dengan K biar sama dengan yang tadi. Jadi di sini tadi A kecil ya, huruf yang paling A kecil tadi itu kan paling depan ya, 97. Jadi 97 kurangi 97 itu 0 ya. Jadi A kecil status angkanya nanti jadi 0, sama seperti yang kita buat di dictionary. Kemudian saya tambahkan dengan kuncinya ya, sama seperti tadi. Kemudian saya modulo dengan 26. Nah, kemudian hasilnya tadi saya tambahkan lagi dengan 97. Nah, misteri di sini sebenarnya pengen saya perjelas, cuman biar videonya rekamannya nggak terlalu besar kapasitasnya, nanti silakan dicari sendiri ya. Gimana mekanismenya sehingga ini bisa sama dengan yang saya buat di dictionary untuk penomorannya ya. Begitu. Jadi sama untuk yang di bawah tadi kan di sini ditambah, kalau di sini kan dikurang ya. Ini juga sama. Mau saya ganti juga. Jadi di sini saya ganti C ya, C per tag. Kemudian ini kunci. Saya ganti di sini, ini tetap P, ini menjadi B, ini C, kemudian ini B, banyaknya pesan tadi, kemudian di sini tadi C ya, C, kemudian ini tetap PT, kemudian ini saya ganti ya, ini tadi di atas menjadi PA. Jadi PA dikurangi dengan kunci ini Ciportek. Oke. Nah, setelah ini kita akan mencoba ya apakah hasilnya sudah sesuai dengan sama yang tadi ya. Saya run. Oke, ini sama tadi dengan yang tadi. Kita cek apakah hasilnya juga sama. Sama ya, DNX, NDX, NXD ya. Kemudian diagramnya ini, jadi kita mencoba yang menggunakan ASCII. Ini saya coba. Nah, balik lagi ya, jadi aku kau. Oke. Biar videonya kapasitasnya nggak besar amat, sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut diskusi di Google Classroom. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.